Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wulan Saputri dari kelas A dengan nomor pokok 0319011120. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan kesehatan. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan kesehatan terdapat latar belakang munculnya gerakan sosial Muhammadiyah. Muhammadiyah sejak awal berdiri, lahir dan membuktikan perannya sebagai organisasi sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Melalui Muhammadiyah yang mulai membentangkan sayapnya, Ki Haji Ahmad Dahlan mendalami surat Al-Ma'un yang di dalamnya menceritakan tentang kategori orang yang mendustakan agama. Apabila seorang mukmin tidak ingin disebut sebagai orang yang mendustakan agama, maka ia harus melakukan perubahan sosial dengan mendirikan panti asuhan yang biasa menampung anak-anak yatim, memberi makan kepada fakir miskin, menguatkan aspek keikhlasan dalam beribadah tanpa ada niat ria sedikit pun, membiasakan untuk membagikan sebagian hartanya bagi kepentingan umat Islam. Makna gerakan sosial dalam bidang kesehatan. Gerakan sosial merupakan bagian dakwah dengan bukti nyata, yaitu dakwah yang mengedepankan perilaku yang nyata yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika mendamaikan dan menyatukan persaudaraan antar kaum muhajirin dengan kaum Ansyar, dakwah sosial ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan keilmuan dan kebutuhan masyarakat. Dakwah juga dalam bidang ekonomi, terdapat pemberdayaan ekonomi, pemberian modal, pelatihan keterampilan khusus, dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang pertanian atau peternakan, pemberdayaan petani, ada pengelolaan hasil pertanian, pelatihan beternak lele, dan sebagainya. Kemudian di bidang kesehatan ada rumah sakit, rumah bersalin, pengobatan gratis, dan lain-lain. Sementara pada bidang sosial itu terdapat panti asuhan, anak yatim, santunan fakir miskin, panti jompo, rehabilitasi sosial, dan lain-lain. Kemudian ide dan nilai dasar gerakan sosial dan kesehatan. Ide dan nilai dasar gerakan sosial ini dan kesehatan itu dalam Muhammadiyah adalah merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Muhammadiyah tidak pernah lepas dalam melakukan segala bentuk kegiatannya dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan yang peduli terhadap fakir miskin dan anak yatim. Bentuk kepeduliannya, Muhammadiyah mendirikan sebuah badan yang bernama Lazismu atau Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodokoh Muhammadiyah, dan beberapa panti asuhan yang berada di seluruh daerah Indonesia. Kemudian bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan dalam Muhammadiyah. Bentuk model gerakan sosial kemanusiaan dilakukan oleh Muhammadiyah yaitu Muhammadiyah membentuk sekaligus mendirikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang khusus menangani dan menyelesaikan segala permasalahan yang di dalam umat Islam. Antara lainnya yaitu 1. Mendirikan rumah lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Mendirikan tempat-tempat peribadatan masjid seperti masjid dan mushola, mendirikan panti asuhan dan panti jompo, kemudian mendirikan rumah sakit PKU Muhammadiyah.
Kelima, mendirikan lembaga amil zakat infak dan sodokoh Muhammadiyah atau yang disingkat dengan Lazismu. Keenam, mendirikan lembaga penanggulangan bencana atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut Muhammadiyah Disaster Management Center atau disingkat MDMC. Dari beberapa gerakan sosial yang dilakukan Muhammadiyah dapat disimpulkan menjadi 3 pilar gerakan, yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. Kemudian, revitalisasi gerakan sosial. Muhammadiyah dalam kiprahnya sebagai gerakan sosial perlu melakukan revitalisasi. Upaya revitalisasi tersebut yaitu 1. Revitalisasi pendidikan, yang dimana revitalisasi pendidikan Muhammadiyah meliputi filsafat pendidikan Muhammadiyah, visi dan misi Muhammadiyah, dan konsep pendidikan Muhammadiyah. Yang dimana yang disebutkan itu dapat kita uraikan seperti 1. Rumusan filsafat pendidikan Muhammadiyah, yang dimana pendidikan Muhammadiyah yaitu menyiapkan lingkungan yang memungkinkan seseorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rob yang maha menguasai dan memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau yang disingkat ipteks. Kemudian ada visi dan misi pendidikan Muhammadiyah. Visi dan misi pendidikan Muhammadiyah yaitu 1. Mendidik manusia yang memiliki kesadaran ketuhanan atau spiritual ma'rifat. Kemudian membentuk manusia berkemajuan yang memiliki etos tajdid, berpikir cerdas, alternatif, dan berwawasan luas. Ketiga, mengembangkan potensi manusia, berjiwa mandiri, beretos kerja keras, wirausaha, kompetitif, dan jujur. Kemudian, membina beserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kecekapan hidup dan keterampilan sosial, teknologi, informasi, dan komunikasi. Membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki jiwa, kemampuan menciptakan, dan mengapresiasi karya seni budaya. Yang terakhir, membentuk kader persyarikatan umat dan bangsa yang ikhlas, peka, peduli, dan bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Kemudian ada konsep pendidikan Muhammadiyah. Konsep pendidikan Muhammadiyah itu terdapat beberapa poin, yang dimana 1. Nilai dasar Muhammadiyah meliputi pendidikan Muhammadiyah berdasar Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Nilai ikhlas, nilai kerjasama atau musyawarah, nilai tajdid, dan memelihara kultur dengan memihak kepada kaum duafa dan mustadofin dengan melakukan proses kreatif sesuai tantangan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Kemudian ada aspek-aspek pendidikan Muhammadiyah mencakup aspek pembelajar, aspek pembelajaran, aspek pendidik, aspek persyarikatan, aspek manjerial, aspek kurikulum, dan aspek kemasyarakatan. Kemudian revitalisasi kader Muhammadiyah. Revitalisasi kader merupakan langkah penataan, pembinaan, peningkatan, dan pengembangan anggota persyarikatan yang dapat melaksanakan misi, usaha, dan pencapaian tujuan Muhammadiyah. Kompetensi secara normatif penting untuk mewujudkan dalam revitalisasi kader Muhammadiyah, yang dimana 1. Kompetensi keberagaman dicirikan dengan nilai-nilai. Kemudian kompetensi akademik dan intelektual, kompetensi sosial kemanusiaan dan kepeloporan, kompetensi keorganisasian, dan kepemimpinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.